Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma. Saya dari kelas Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Sumber daya manusia merupakan semua kekuatan atau potensi atau apa-apa yang dimiliki manusia seperti akal budi, perasaan kasih sayang, keinginan untuk bebas merdeka, perasaan sosial, bakat berkomunikasi dengan pihak lain, memiliki cipta, rasa, dan karya. Demikian kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber daya manusia, harus diartikan dari sumber kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang tepat, yang didaya gunakan oleh organisasi. Perkembangan sumber daya manusia, di mana sama-sama kita ketahui manusia merupakan faktor yang terpenting yang harus diperhatikan dalam sebuah organisasi. Manusia itu diibaratkan sebagai urat nadi, yaitu sebagai timpuannya, karena eksistensi sebuah organisasi yaitu ditentukan oleh manusia sebagai pendukungnya. Dalam perkembangan sumber daya manusia itu dibagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama secara kualitas dan secara kuantitas. Jika perkembangan dari sisi kualitas itu lebih kepada penyangkut mutu dari sumber daya manusia tersebut, entah itu berkaitan dengan kemampuan fisiknya atau kemampuan non fiksinya. Dari sisi kuantitas itu lebih kepada jumlah atau banyak sumber daya manusia yang ikut berkontribusi. Akan tetapi antara kualitas dan kuantitas harus berjalan dengan seimbangnya agar tercapai tujuan yang diinginkan. Pengembangan sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu pengembangan secara makro, yang dimana suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan. Proses peningkatan ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya itu ada pengembangan secara mikro. Suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal. Maksud dan tujuan. Selanjutnya itu ada maksud dan tujuan. Manajemen sumber daya manusia adalah dakwah menurut Islam. Pengembangan sumber daya manusia adalah dimaksud untuk membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai hamba Allah dan khalifahnya untuk membangun dan memakmurkan dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa dalam Al-Qur'an itu mencakup segala bentuk dan tingkatan kebajikan. Ia merupakan wasiat Tuhan kepada seluruh makhluk dengan berbagai tingkat sejak nabi hingga orang awam. Jadi, sedangkan tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Menurut Soekitjo Nutoatmojo, tujuan sumber daya manusia ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tujuan masyarakat. Jadi tujuan masyarakat ini diorientasikan untuk bertanggung jawab secara organisasi dalam hal pemenuhan kebutuhan serta tantangan yang timbul dalam suatu masyarakat. Suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Jadi oleh karena itu suatu organisasi memiliki tanggung jawab dalam
mengelola sumber daya manusia agar tidak memiliki dampak negatif dalam masyarakat. Kedua, tujuan organisasi. Tujuan organisasi diorientasikan untuk mengenal bahwa sumber daya manusia itu ada, maka perlu memberikan kontribusi terhadap pendaya guna organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia bukankah suatu tujuan dan akhir suatu proses, melainkan suatu perangkat atau alat untuk membantu tercapainya suatu tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, unit atau bagian manajemen sumber daya manusia di suatu organisasi diadakan untuk melayani bagian-bagian lain di organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu tujuan personel. Jadi tujuan ini diorientasikan untuk membantu karyawan atau suatu elemen dalam mencapai tujuan pribadi dalam rangka mencapai tujuan organisasinya. Tujuan pribadi atau personal haruslah terpenuhi. Hal itu adalah merupakan motivasi dan memelihara terhadap karyawan itu. Yang keempat, tujuan fungsi. Tujuan fungsi diorientasikan untuk memelihara kontribusi unit bagian lain agar sumber daya manusia dalam tiap bagian tersebut melaksanakan tugasnya secara optimal. Dengan kata lain bahwa setiap elemen sumber daya manusia dalam organisasi tersebut menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya itu ada ciri-ciri pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Program pengembangan sumber daya manusia yang berhasil adalah yang bersifat sistematik, yakni memiliki tujuan yang spesifik dan berkelanjutan dalam memberikan program pelatihan yang konkret dan mudah bagi para partisipan. Di samping itu, ciri yang lain adalah nilai sebuah kebutuhan dan rencana yang terpadu. Program ini juga harus melibatkan semua unsur-unsur dakwah yang terkait. Fred Ward, seorang ahli dalam mengembangkan sumber daya manusia, menyarankan bahwa program pengembangan itu meliputi 5 fase, yaitu yang pertama readiness atau kesiapan, yang kedua planning atau perencanaan, ketiga training atau pelatihan, yang keempat implementation atau pelaksanaan, yang kelima maintenance atau pemeliharaan. Jadi suatu kerja dalam organisasi dakwah yang baik diperlukan untuk mengembangkan kualitas anggotanya. Oleh karena itu, para pemimpin dakwah harus dapat meningkatkan suasana kerja dengan membina hal-hal berikut. Itu yang pertama, kepercayaan. Jadi kepercayaan diperoleh melalui kejujuran yang adil serta menjadi figur yang patut dijadikan teladan oleh organisasinya, oleh para anggota organisasi. Nah, kepercayaan itu dibangun atas sikap ramah dan memperlakukan orang lain dengan bijaksana. Yang kedua yaitu ada dukungan. Nah, dukungan yang ditunjukkan dengan cara mempercayai para anggotanya dan memberikan penghargaan yang diinginkan serta membantu meningkatkan kemampuan para anggotanya. Yang ketiga yaitu ada komunikasi. Hal ini dikembang melalui saling memberi informasi dan mendengarkan secara saksama. Jadi pemimpin ataupun panutan dalam satu organisasi itu menjalin komunikasi yang baik kepada para anggotanya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Yang keempat itu ada partisipasi. Hal ini diperkuat dengan cara melibatkan para anggota dalam perencanaan dan dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi dalam suatu organisasi. Jadi partisipasi ini penting sekali. Jadi pemimpin itu dalam merumuskan perencanaan ataupun mengambil suatu keputusan. Butuh saranan dari anggotanya. Mungkin bisa dilakukan dengan sebuah musyawarah. Semua anggota juga ikut berpartisipasi dalam keorganisasian tersebut.
Jadi, bukankah hanya pemimpin yang memutuskan dalam sebuah organisasi, tetapi melibatkan seluruh anggota yang ada. Yang bagian D, yaitu mengembangkan individu dai yang profesional. Pengembangan sumber daya dai dengan pendekatan individual memungkinkan para dai itu sendiri untuk belajar melalui berbagai cara. Misalnya, seorang dai dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti seminar, lokaria, diklat, atau pelatihan sejenisnya pada instansi lainnya. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dai yang profesional. Itu yang pertama, memiliki suatu keahlian khusus. Seperti yang diketahui bahwa dai ada itu bukan sembarangan orang, tapi mereka memiliki keahlian khusus untuk menyampaikan beberapa ilmu yang ia miliki. Yang kedua itu merupakan suatu panggilan khusus, yang dimana tentunya para dai ini memiliki tujuan utama dalam menyebarkan ajaran Islam, yakni untuk mencapai ridho Allah, bukankah karena harta, tahta, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu memiliki teori-teori yang baku secara universal. Secara dai diharuskan memiliki materi, memiliki teori-teori yang dikuasainya untuk bisa disampaikan kepada para audiens, tentunya yang bersifat universal agar bisa diterima oleh banyak orang. Yang keempat itu ada pengabdian diri untuk masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri. Yang kelima itu memiliki otonomi dalam melaksanakan kegiatannya. Maksudnya di sini yaitu para dai harus memiliki ruang lingkup dan kajiannya. Jadi ia harus menentukan mana sih tempat yang sangat tepat untuk menyampaikan ilmunya. Yang keenam itu ada memiliki kode etik. Yang ketujuh itu harus memiliki organisasi profesional yang kuat. Di sini para dai memerlukan suatu tempat untuk berbagi ilmu dengan para pandai lainnya, misal organisasi atau lembaga dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.